Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman ala ba'd. Masih di acara Ayo Ngaji. Pada kesempatan kali ini kita pernah diingatkan dengan berbagai tayangan televisi, yaitu adanya pelecehan seksual, adanya kemaksiatan maupun yang lain. Nah, tentunya hal ini ada beberapa sebab-sebab yang terkait dengan diri kita, baik dari pribadi maupun yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman mengingatkan kepada kita semua di surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna alla ayyurafna fala yu'tain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu wahai para nabi. Allah itu mengingatkan kepada para nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuan. Jadi tidak hanya itu, wa nisa'il mu'minina, dan seluruh istri-istri orang mukmin. Nah, perhatikan. Di sini ada objek yang dijelaskan atau siapa yang harus diperintah. Yang pertama, pada keluarga Nabi diajarkan untuk diingatkan. Nah, diingatkan untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya menutupkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi ketika kita menjadi orang mukmin orang yang percaya, artinya secara totalitas kita percaya kepada Allah, kita iman kepada Rasul, kita iman kepada kitab Allah, itu kita setidaknya mampu menjalankan pesan-pesan ini. Ketika Allah langsung memerintahkan kepada nabinya, tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Karena di dalam ayat itu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, mobil khusus adalah Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan kepada istrinya, pada anak perempuan dan istri orang mukmin, supaya apa? Untuk berjilbab. Nah, inilah menjadi salah satu solusi, salah satu aspek yang penting untuk kita jalankan untuk mengakhiri atau memutus mata rantai terjadinya pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bukan berarti tidak hanya cukup tidak hanya cukup dengan mengingatkan saja, tetapi juga harus ada action pada diri masing-masing, utamanya perempuan. Karena apa? Di situ dijelaskan jilbab, artinya fungsi jilbab adalah untuk menutup kepala dan sebagian tubuh. Kepala ini menjadi aurat tersendiri yang harus ditutup. Nah, ketika ada perempuan yang tidak mau menutup kepalanya dengan jilbab, ya, itu dia termasuk orang yang salah satu aspek yaitu membuka terjadinya kemaksiatan. Ya, karena orang lain ketika melihat anggota tubuh yang terbuka, yang disitu masuk menjadi salah satu harus ditutup, ya, atau menjadi aurat, itu membuka orang lain untuk melakukan kemaksiatan, minimal maksiat penglihatan. Nah, kemudian dijelaskan lagi di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa qul lil mu'minina yughdidna absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha.
Dan katakanlah kepada kepada para perempuan yang beriman. Jadi ini orang yang beriman betul-betul ditentukan, bukan wakulil muslimina, bukan, tapi wakulil mu'minina yughdidna absarihin. Jadi dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, wakulil mu'minati yughdidna, bukan lil mu'minina, wakulil mu'minati yughdidna, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Perempuan juga terjadinya kemaksiatan, pelecehan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga ada unsur yang pembuka, artinya dari pihak perempuan itu sudah tidak mampu menjaga pandangan. Kalau perempuan nggak bisa menjaga pandangan, bahaya, itu akan memudahkan para laki-laki itu untuk melakukan kemaksiatan. Wa kullil mu'minati yughdidna min absarihinna. Jadi untuk bisa menjaga atau menundukkan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Jadi supaya apa? Supaya menjaga aurat seluruh tubuh. Jadi jangan sampai diberikan kepada siapa saja dengan mudah dan murah. Ini artinya sudah menghilangkan, mengurangi harga diri perempuan. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang terbiasa atau yang terlihat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi ini ada kesempatan. Jadi bagi kita, bagi orang mukmin di Indonesia, mukminat maksudnya, bagi para wanita di Indonesia, perempuan yang muslim setidaknya mampu dan mau untuk mengenakan jilbab sebagai salah satu bagian pakaian untuk dikenakan di dari kepalanya. Kemudian dengan hal ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa dengan berjilbab atau dengan berpakaian muslim, kita tahu bahwa aurat mukmin dan atau laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut, ini yang harus ditutup. Kalau aurat secara bahasa itu kan aib atau malu. Jadi kalau kita tidak menutup aurat kita, ya berarti kita tidak punya malu. Kemudian kalau perempuan seluruh tubuh kecuali telapak tangan sama wajah. Dan diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman kelak banyak sekali orang yang berpakaian menutup aurat, tetapi sejatinya dia itu telanjang. Ini luar biasa ancaman. Jadi kalau Nabi Muhammad walaupun sudah lama sekali gitu ya, sudah sejak dulu memprediksikan ini, ternyata saat ini banyak terjadi. Artinya apa? Pakaian-pakaian yang saat ini dimodifikasi itu meskipun menutup aurat tetapi kelihatan telanjang, kelihatan lekuk tubuhnya. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jadi misalkan meskipun gamis begitu ya, tetapi gamisnya itu kainnya transparan, atau pakai baju dan celana tetapi celananya nyetrit begitu. Misalkan kelihatan tonjolan-tonjolan di bagian tubuh. Ini bagian dari menunjukkan yang pernah diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa ancamannya? Ini yang bahaya. Apa ancamannya? Ancamannya ketika di neraka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama mengingatkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada anak didik kita, supaya apa? Supaya belajar untuk menutup aurat, baik yang laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki atau perempuan. Yang laki-laki
Jangan sampai ke sana kemari. Kalaupun di SD itu sudah pakaiannya pakai celana di atas lutut begitu. Nah, saat ini kalau sudah tahu tentang dasar ini, tahu tentang syariat agama Islam untuk dijalankan, supaya apa, memakai celana itu menutup auratnya dimanapun berada. Ini Allah akan semakin sayang kepada kita, karena pernah dikatakan di dalam kitab Tabiul Mufidin, ancaman bagi ketika kita melihat adanya wabah yang merebak dimanapun berada, wabah apapun itu, wabah lama nggak hilang-hilang, contoh virus corona yang nggak hilang-hilang, begitu, mungkin itu terjadi karena apa? Karena adanya perzinahan, kemaksiatan yang sudah merajalela, yang sudah tidak tahu lagi siapapun sudah menjalankan. Maka marilah kita introspeksi diri, semoga kita selamat di dunia, di akhirat, dari cobaan-cobaan, khususnya perzinahan dan cobaan dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.